Getuk adalah jajanan tradisional yang sudah lama ada. Makanan ini menawarkan rasa lezat dan warna yang lebih menarik. Jenis getuk lainnya meliputi getuk goreng dan getuk oven. Getuk dari Magelang memiliki warna beragam seperti coklat, hijau, merah muda, dan kombinasi putih. Pembuatannya berbentuk bulat dengan campuran getuk asli adalah dengan gula Jawa. Visi usaha kami yaitu menjadi usaha makanan tradisional yang sukses dan berkelanjutan dengan menyediakan produk getuk berkualitas tinggi, inovatif, dan menarik bagi konsumen, serta mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan potensi usaha sehingga dikenal luas bahkan mancanegara. Misi dari usaha kami yaitu menghadirkan getuk tradisional dengan inovasi modern yang lezat dan bergizi, membangkitkan cinta masyarakat terhadap kuliner Nusantara, serta menyediakan pilihan jajanan sehat yang memikat rasa dan mata. Kami bertekad menyajikan getuk dengan kualitas terbaik, mempertahankan cita rasa asli, dan membuka peluang inovasi yang memperkaya pengalaman kuliner pelanggan. Tujuan kami membuat penyusunan proposal bisnis getuk yaitu: 1. Merumuskan rencana bisnis yang jelas dan terstruktur untuk jualan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar dan target konsumen. Yang ketiga, menentukan strategi pemasaran dan operasional efektif. Yang keempat, mengajukan rencana bisnis untuk dapat dukungan finansial atau investasi. Yang kelima, mengukur potensi keuntungan dan risiko bisnis. Manfaat proposal bisnis getuk yaitu klarifikasi ide, artinya memperjelas konsep dan arah bisnis. Yang kedua, perencanaan matang yaitu terstruktur untuk operasional dan pemasaran. Yang ketiga, mendapatkan pendanaan, bantu dapat investasi atau pinjaman. Yang keempat, identifikasi risiko yaitu kenali risiko dan cara mitigasi. Yang kelima, kredibilitas meningkat yaitu profesional, tingkatkan kredibilitas di mata investor atau mitra. Yang keenam, arahan strategis yaitu panduan untuk pengembangan bisnis. Getuk pelangi merupakan inovasi tradisional yang menarik. Getuk pelangi adalah inovasi getuk tradisional dengan warna cerah pelangi atau merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, menghadirkan pengalaman visual dan rasa yang memikat menggunakan pewarna alami seperti nangka atau warna kuning dan warna merah bit dan warna hijau pandan, serta tepung kedelai untuk menambah gizi. Keunikan getuk pelangi yaitu warnanya. Yang kedua, rasa tradisional yang modern. Yang ketiga, kaya gizi atau penambahan tepung kedelai meningkatkan kandungan protein. Yang keempat, estetika fotografi atau cocok untuk konten media sosial karena tampilan yang menarik. Target pasar getuk modern meliputi: yang pertama ada di generasi muda, yaitu dari kalangan usia 15 sampai 35 tahun yang menyukai jajanan unik, instagramable, dan inovatif. Yang kedua dari keluarga kelas menengah ke atas yang mencari makanan tradisional praktis untuk dikonsumsi harian. Yang ketiga dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang membutuhkan oleh-oleh khas daerah dengan kemasan modern. Yang keempat itu dan yang terakhir, pecinta kuliner sehat yang mengutamakan makanan berbahan alami tanpa pengawet. Pesaing bisnis getuk modern terdiri dari: yang pertama yaitu produsen jajanan tradisional lain seperti misalkannya klepon, lupis, dan jawa cenil yang juga dimodernisasikan. Yang kedua itu dari UMKM kuliner kekinian seperti dessert box, kue kering modern, dan juga cemilan instan. Yang ketiga itu dari produk oleh-oleh khas daerah lain yang memiliki inovasi lebih maju. Sasaran pembelinya itu adalah konsumen yang mencari produk dengan kombinasi antara nilai tradisional dan juga sentuhan modern, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dibagikan sebagai oleh-oleh. Mereka mengutamakan kepraktisan, keunikan, dan kualitas sehingga getuk modern perlu dikemas secara menarik dan memiliki daya tahan yang lama. Aspek pemasarannya bisa dibuat dari strategi promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, bisa juga dengan story WA. Kolaborasi dengan food vlogger ataupun influencer serta partisipasi dalam festival kuliner. Selain itu, promosi offline dilakukan di pusat oleh-oleh, kafe, dan event UMKM. Pengembangan pasarnya bisa dilakukan dengan memperluas distribusi ke toko modern, supermarket, pusat oleh-oleh, hingga ekspor. Penjualan juga ditingkatkan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace internasional. Pengembangan produknya itu yaitu inovasi produk menjadi kunci seperti menambah varian rasa, meningkatkan daya tahan produk dengan teknologi kemasan, serta mengembangkan produk turunan berbahan dasar singkong. Langkah-langkah promosi bisa dibuat dengan: yang pertama, membuat konten digital dengan foto dan video menarik, memberikan promo yaitu diskon, bundling, dan juga giveaway. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan komunitas kuliner. Dan yang keempat yaitu membuat booth pada pameran kuliner nasional maupun internasional.
Kita juga bisa melihat dari analisis SWOT, yaitu yang pertama stage, yaitu kekuatannya dari produk khas daerah, cita rasa unik, harga terjangkau, inovasi varian rasanya. Yang kedua dari weaknesses, yaitu kelemahannya. Jadi daya tahan produksi itu terbatas, ketergantungan bahan pada baku singkong, dan skala produksi terbatas. Yang ketiga itu opportunities, yaitu peluangnya, tren makanan tradisional modern, dan dukungan pemerintah untuk UMKM, potensi pasar wisata dan ekspor. Dan yang keempat itu adalah threats, ya ancaman, persaingan dengan jajanan modern, dan perusahaan tren konsumen yang cepat, harga bahan baku tidak stabil. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang apa itu analisis 4P. Yang pertama itu produk, yaitu getuk modern dengan berbagai varian rasa, kemasan praktis, dan tampilan premium. Yang kedua itu price, yaitu harganya, terjangkau namun tetap memberi kesan eksklusif dengan strategi value for money. Yang ketiga itu place-nya, yaitu tempat yang dijual di toko oleh-oleh, pusat kuliner, kafe, supermarket, serta marketplace online. Dan yang keempat itu promotionnya atau promosinya yang harus dijual di digital melalui media sosial, influencer marketing, dan event kuliner. Getuk adalah cemilan tradisional khas Jawa yang terbuat dari singkong pilihan berkualitas, memiliki cita rasa otentik khas Nusantara. Getuk tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi kuliner Nusantara yang menyimpan nilai-nilai kebersamaan. Dulu, getuk kerap disajikan saat acara hajatan. Untuk rincian keuangan, kami akan menggunakan modal awal yang akan menjadi modal per hari, di mana modal awal kami adalah 100.000 dan modal per bulan adalah 3 juta. 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta. Untuk harga jual, kami akan menjualnya sebesar 6.000 per cup, di mana per cup terisi 3 buah getuk. Untuk target per hari, kami akan membuat 35 cup dalam per hari atau sama dengan 105 buah per hari. Untuk target per bulannya, kami akan membuat 1050 cup atau sama dengan 3150 buah getuk. Untuk keuntungan, bagian per hari sama dengan harga jual dikali target per hari dikurang modal awal, sama dengan 6.000 dikali 35 cup dikurang 100.000, sama dengan 210.000 dikurang 100.000 sama dengan 110.000. Itu adalah untungan per hari. Untuk keuntungan per bulan, harga jual dikali target per bulan dikurang modal per bulan, sama dengan 6.000 dikali 1050 dikurang 3 juta sama dengan 6.300.000 dikurang 3 juta sama dengan 3.300.000. Itu adalah keuntungan per bulan kami, dan itu hanya sebuah prediksi karena ini adalah plan bisnis. Bahan-bahan yang dibutuhkan saat membuat getuk, yang pertama ada singkong, ubi jalar yang warna putih, ubi jalar yang warna ungu, kelapa parut, keju, buah mangga, buah naga, buah alpukat, pisang. Sedangkan alat yang dibutuhkan ialah dandang, pisau, talenan, mangkok, kompor, sendok atau spatula, dan mika. Proses pembuatan getuk yang pertama, kupas singkong potong-potong menjadi ukuran sedang agar mudah saat direbus. Lalu, didihkan air dalam panci, masukkan potongan singkong, rebus hingga empuk sampai 20-30 menit, lalu angkat dan tiriskan. Lalu, masukkan singkong yang sudah matang ke dalam wadah atau di atas talenan. Selanjutnya, tumbuk atau ulek hingga halus dan lembut. Pastikan tidak ada serat kasar yang tertinggal. Selanjutnya, ambil adonan singkong, masukkan buah ke dalamnya, lalu cetak. Lalu, kukus kelapa parut dengan sedikit garam selama kurang lebih 5 menit agar tidak cepat basi. Taburkan kelapa parut yang sudah direbus di atas getuk sebagai pelengkap. Sajikan getuk di atas piring untuk penjualan. Kemas getuk dalam wadah bersih dan tutup agar tetap segar. Masuk ke bab 4, yaitu aspek organisasi atau manajemen. A. Risiko hambatan. Berikut beberapa risiko, yaitu ketersediaan bahan baku, buah tidak segar atau rusak, bisa ya karena buah. Terus yang kedua itu tekstur dan rasa. Tidak semua buah cocok dijadikan getuk, beberapa bisa terlalu berair, terlalu asam, dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu daya tahan produk. Lanjut yang keempat yaitu proses pengolahan. Jika tidak dapat dalam pengelolaan, misalnya salah takaran. Terus yang kelima yaitu menerima konsumen.
yaitu artinya yaitu menerima inovasi dari masyarakat. Terus yang keenam yaitu persaingan pasar. Banyak jajan tradisional dan modern lain yang lebih populer sebenarnya ya. Jadi harus bisa bersaing. Terus tindakan alternatif yaitu bisa satu, ketersediaan buah baku, gunakan buah lokal sesuai musim. Terus yang kedua itu tekstur dan rasa, pilih buah yang pas tingkat kematangan atau kombinasinya. Terus yang ketiga adalah daya tahan produk, gunakan teknik pengemasan, vakum, penyimpanan dingin, atau tambahkan bahan alami seperti gula aren atau jeruk nipis untuk memperlambat pembusukan. Terus yang keempat adalah proses pengelolaan. Yang kelima, penerimaan konsumen, lakukan promosi kreatif seperti tester gratis dan sebagainya. Terus yang keenam itu persaingan pasar, tonjolkan keunikan, kesehatan juga ya, karena ini adalah getuk buah. Terus yang ketujuh adalah biaya produksi, pilih masukkan buah yang lebih harga stabil. Kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembuatan getuk buah merupakan salah satu bentuk inovasi kuliner tradisional yang memudahkan bahan utama singkong dengan aneka buah-buah segar, hanya menghadirkan cita rasa baru yang lebih segar, menambahkan nilai gizi dan jajanan tradisional. Terus meskipun demikian, proses pembuatan getuk buah tidak terlepas dari berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan buah yang tergantung musim, daya tahan produk yang relatif singkat, hingga tantangan dalam menjaga rasa, tekstur, dan kualitas produk agar tetap konsisten. Faktor penting karena tidak semua orang langsung tertarik dengan inovasi baru ini, makanan tradisional. Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui berbagai strategi, misalnya memanfaatkan media sosial. Satu lagi yaitu saran. Untuk menghasilkan getuk buah yang berkualitas dan diminati konsumen, sebaiknya produsen memperhatikan pemilihan bahan baku yang segar dan berkualitas, baik dari singkong maupun buah yang digunakan. Proses pengolahan juga perlu dilakukan dengan standar yang jelas agar rasa, tekstur, dan aroma getuk tetap konsisten. Untuk menjaga kebersihan serta menggunakan kemasan yang menarik dan higienis agar daya tarik serta daya tahan produk lebih baik. Inovasi rasa dengan manfaat berbagai jenis buah juga sangat dianjurkan supaya konsumen memiliki banyak pilihan. Dapat menjadi strategi efektif agar getuk buah lebih dikenal luas. Dengan demikian, inovasi getuk buah tidak hanya melestarikan makanan tradisional, tetapi juga mampu bersaing dengan jajanan modern dan berbagai peluang usaha yang menjanjikan. Terima kasih untuk pemirsa.